And what a scene it is as Indonesian fans celebrate the upcoming match against China. Timnas Indonesia akan menjamu Timnas China di Stadion Gelora Bung Karno. Suasana ataupun atmosfer pendukung-pendukung Timnas Indonesia yang membuatkan orang-orang asing tertarik untuk datang ke Indonesia, lagi-lagi apabila menyaksikan perlawanan sepak bola Timnas Indonesia ya. Dan bila melihat mereka sangat teruja, sangat kagum dengan kekuatan atmosfer dan juga kekuatan semangat kesatuan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Supporter yang paling berjaya, yang paling ditakuti, yang paling digeruni. Ini adalah semangat pemain yang ke-12 di dalam stadion itu. Itu membangkitkan dan menggerunkan sebenarnya pihak lawan apabila bertandang ke stadion itu. Jadi ini menunjukkan bahwa apapun suku, apapun bangsa, apapun ras, apapun agama itu pasti akan bersatu dalam sepak bola ini menyokong Timnas Indonesia. Di sinilah sebenarnya kebanggaan yang perlu diperlihatkan oleh seluruh dunia melalui supporter-supporter di Indonesia ini. Tayang di TV Cina. Warga Cina hanya bisa pasrah, timnasnya dibuat menangis gegara ini di GBK. Ribuan supporter Indonesia siap beri kejutan jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jakarta memanas. Gelora Bung Karno kembali bersiap jadi saksi sejarah saat timnas Indonesia menjamu timnas Cina dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini tak hanya dinantikan oleh publik tanah air, tapi juga tayang langsung di televisi nasional Cina, membuat jutaan warga negeri tirai bambu menahan napas, dan kini, mereka mulai panik. Atmosfer di GBK diprediksi akan jadi mimpi buruk bagi tim tamu. Ribuan supporter Garuda sudah bersiap menyulut semangat dengan koreografi megah, nyanyian lantang, dan tekanan penuh dari menit awal. Semua demi satu tujuan, membungkam Cina dan menjaga asa ke Piala Dunia. Timnas Cina datang dengan tekanan besar. Mereka tahu, laga di GBK bukan sekadar soal teknik, tapi soal mental bertanding. Dan dari pengalaman sebelumnya, banyak tim raksasa Asia pun dibuat tak berdaya di hadapan kekuatan semangat rakyat Indonesia. Supporter Indonesia bukan hanya penonton. Mereka adalah pemain ke-12, yang siap memberi kejutan besar dan mengubah laga ini jadi mimpi buruk bagi tim tamu. Warga Cina pun hanya bisa pasrah. Mereka menyaksikan dengan cemas, karena tahu, GBK bisa membuat siapapun menangis. Atmosfer GBK akan jadi neraka. Kondisi terkini di sekitar Stadion Gelora Bung Karno menunjukkan satu hal. Indonesia sudah siap tempur. Antrean supporter mulai terlihat sejak pagi. Spanduk raksasa bertuliskan, Garuda tak pernah takut, mulai dikibarkan. Genderang perang dipukul, dan seisi stadion siap mengguncang Asia. Pelatih timnas Indonesia pun memberikan peringatan tegas. Kami bermain bukan hanya untuk poin. Kami bermain untuk harga diri bangsa. Siapapun lawannya, kami tidak akan mundur. Sementara itu, kubu timnas Cina mulai merasakan tekanan besar. Dalam sesi latihan terakhir yang digelar tertutup, laporan menyebutkan beberapa pemain mereka terlihat tidak nyaman dengan kondisi cuaca, lapangan, hingga suara supporter yang terus bergema dari luar stadion. Mental jadi kunci. Meski unggul secara peringkat FIFA dan pengalaman, nyali para pemain Cina sedang diuji. Sebab kali ini, mereka tak hanya berhadapan dengan 11 pemain di lapangan, tapi juga ratusan juta rakyat Indonesia yang mendukung dari balik layar. Publik Cina mulai panik. Di media sosial Cina, topik laga lawan Indonesia mulai trending. Ribuan komentar membanjiri Weibo dan platform lokal lainnya. Banyak dari mereka mengaku khawatir timnya akan kesulitan menghadapi atmosfer GBK yang dikenal brutal tapi penuh semangat.
Tak sedikit warganet Cina yang menyebut laga ini bisa jadi ujian terberat selama kualifikasi. Bahkan ada yang menyarankan agar pelatih mereka memasang strategi bertahan total hanya untuk menghindari kekalahan telak. GBK bukan sekadar stadion, ini benteng terakhir Garuda. Setiap jengkal rumput di Gelora Bung Karno menyimpan sejarah. Dari era Suratin hingga momen-momen epik saat timnas menumbangkan lawan-lawan besar di depan puluhan ribu pasang mata. Dan kini, panggung besar kembali disiapkan. Cina jadi target berikutnya. Supporter Indonesia tak datang hanya untuk menonton. Mereka datang dengan satu misi, menggetarkan lawan, mendongkrak semangat, dan menciptakan tekanan psikologis maksimal. Bahkan, beberapa kelompok supporter besar sudah berjanji menyiapkan koreografi akbar bertema Garuda Sakti, Penjaga Nusantara. Pemain timnas siap mati-matian dari lini belakang hingga ujung tombak. Para pemain timnas sudah menyatakan siap memberikan segalanya. Tak ada yang ingin menyesal. Mereka tahu, inilah momen emas untuk menunjukkan bahwa Indonesia layak dihitung sebagai kekuatan baru Asia. Kapten tim dengan tegas mengatakan, main di GBK itu seperti perang. Kalau mental kamu lemah, kamu kalah bahkan sebelum peluit ditiup. Latihan terakhir berlangsung tertutup, tapi bocoran dari staf pelatih menyebutkan, tempo latihan tinggi, intensitas taktik meningkat, dan semangat juang pemain sedang dalam puncaknya. Tak ada rasa takut, yang ada hanya tekad. Media asing turut sorot laga panas ini bukan hanya Cina. Media internasional mulai memberi perhatian. Beberapa media Jepang, Korea Selatan, hingga Eropa menyebut laga ini sebagai salah satu pertandingan paling berat secara atmosfer dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. GBK adalah stadion paling hidup di Asia Tenggara. Dan itu bisa jadi mimpi buruk bagi tim tamu, tulis salah satu jurnalis dari media olahraga Jepang Supporter. Kami tak akan diam. Seruan dari supporter pun menggema di media sosial. Tagar hancurkan Cina dan Garuda Feedback mulai trending. Semua bersatu, dari Sabang sampai Merauke, dalam satu suara. Dukung Garuda menembus Piala Dunia. Malam yang menentukan semakin dekat. Sorotan kamera dunia tertuju ke Jakarta. Ribuan wajah merah putih, puluhan ribu suara lantang, dan satu tekad membara. Bikin Cina tunduk di tanah Garuda. Tabah, Garuda tak akan gugur. Apapun hasilnya nanti, satu hal yang tak pernah berubah. Kecintaan rakyat Indonesia kepada timnasnya. Ribuan supporter yang datang ke GBK, jutaan yang menonton dari rumah, dan puluhan juta yang mendoakan. Semuanya adalah bagian dari perjuangan ini. Kalau Garuda jatuh, ia jatuh dengan kepala tegak. Tapi kalau terbang, ia akan terbang tinggi menembus batas Asia. Timnas Indonesia bukan cuma sekumpulan pemain bola. Mereka adalah simbol harapan, simbol kebanggaan, dan simbol